Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan saat ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Dinamika Historis, Urgensi Wawasan Nusantara dalam Konteks Pergaulan Dunia. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yulika Bonte dengan NIM 20061104-206. Yang kedua ada saya sendiri, Fania Eriska Ardianti dengan NIM 20061104-194. Yang ketiga ada Sania Wais dengan NIM 20061104-190. Yang keempat ada Novitri Raras dengan NIM 20061104-201. Dan yang terakhir ada Setiawati Karu dengan NIM 20061104-191. Jadi yang pertama, menelusuri konsep urgensi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara sendiri terbagi atas dua pengertian. Yang pertama entimologis dan yang kedua terminologis. Secara entimologis, kata wawasan Nusantara terbagi atas dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Jadi kata wawasan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan sementara, sedangkan Nusantara gabungan dari kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Pengertian terminologi adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks. Istilah tersebut dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia ini terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang sangat luas, kita memandang bahwa wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Jadi teman-teman, wawasan Nusantara memiliki peran yang penting untuk mewujudkan presensi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antara kelompok dan konteks sosiologi, politis, serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menggapai norma-norma, etika, moral, nilai agung, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Selanjutnya, alasan perlunya wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Dan yang ketiga adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Selanjutnya, C. Menggali sumber historis sosiologi politik tentang wawasan Nusantara. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Sumber sosiologi berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Sumber politik wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Latar belakang historis wawasan Nusantara tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga mempersepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda ke forum internasional agar dapat pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional. Latar belakang sosiologis bermula dari wawasan kewilayahan, namun sering tuntutan dan perkembangan konsep wilayah negara mencakup pandangan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya. Sebagai rumusan HBNN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri. Lingkungan dengan mengutamakan persatuan, latar belakang politis, kepentingan nasional, mencakupi cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara, bermula dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam Naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang wawasan Nusantara. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan juga sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan secara terus-menerus dilakukan. Jadi kesimpulannya, dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa.